sempurna untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan kami juga selalu meminta saran-saran dari Bapak Ibu audiens semuanya terkait beberapa pertanyaan. Selanjutnya, karena sudah ada beberapa pertanyaan dan beberapa konsep mungkin yang perlu kita pertegas dan kita luruskan dari presentasi kelompok kami tadi terkait tema enzim yang memanipulasi DNA dan cloning gen, kita minta kepada Ibu dosen pengampu kita untuk memberikan penjelasan lanjutan mengenai materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Kepada Ibu kita persilakan. Baik, oke. Pertanyaannya ya cukup mendasar ya, dan mudah-mudahan nanti dari tambahan yang akan saya sampaikan, kesalahan konsep mungkin, keraguan-raguan dan lain sebagainya itu bisa menjadi hilang ya. Yang pertama tadi dari pertanyaan Ibu Rani mengenai penggunaan istilah, ada istilah cloning gen, ada istilah DNA rekombinan, ada istilah cloning DNA, ada istilah cloning molekuler. Saya sampaikan dulu bahwa semua istilah itu pengertiannya satu, pengertiannya sama. Ya. Yang berbeda adalah cloning cell atau cloning inti, ya. Itu berbeda, tujuannya berbeda, definisinya berbeda. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara cloning itu hanya dua, ada cloning cell atau cloning inti dan ada cloning DNA atau disebut juga cloning gen atau disebut juga DNA rekombinan atau disebut juga dengan cloning molekuler. Ya, nah sekarang kita bedakan dulu apa itu cloning cell atau cloning inti dan apa itu cloning gen atau cloning DNA. Ya, cloning cell adalah melakukan suatu proses, suatu aktivitas untuk memperbanyak individu, ya, untuk memperbanyak individu. Tapi individu yang diperbanyak tadi memiliki sifat-sifat yang persis sama dengan induk atau individu dari mana inti tersebut berasal. Nah, itu ya kalau kita sebut definisi itu adalah definisi dari cloning inti atau cloning cell, ya. Jadi adalah suatu aktivitas untuk memperbanyak individu, ya tujuannya adalah individu atau melahirkan, ya dalam tanda kutip melahirkan atau menghasilkan individu yang sifat-sifatnya persis sama dengan individu dari mana inti atau sel tersebut berasal. Ya, nah contoh nyatanya itu adalah dalam pembuatan cloning domba Dolly. Ya, walaupun banyak yang lain lagi, ada orang juga sudah pernah mengkloning kuda, ada yang juga pernah mengkloning tikus, ya. Bahkan ada disebut-sebut walaupun itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah, orang sudah melakukan cloning manusia katanya, yang if itu ya. Tapi secara ilmiah saya belum menemukan artikelnya gitu. Ya. Nah, jadi di sini apa tujuan sebetulnya cloning inti atau cloning cell adalah untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui proses perkawinan. Artinya apa itu? Ya, kalau perkawinan kan artinya terjadi peleburan antara sel ovum dengan sel sperma, kan itu ya, sehingga terbentuk zigot yang merupakan sel diploid, sehingga terjadi rekombinasi di sana. Rekombinasi antara sifat yang dimiliki oleh sperma dengan sifat yang dimiliki oleh sel telur, di mana kedua sel ini berasal dari individu yang berbeda. Ya, jadi nanti anaknya akan lahir sehingga anak itu merupakan variasi dari sifat-sifat dari induk dan bapaknya. Ya. Nah, sementara ketika orang melakukan cloning cell atau cloning inti, sifat yang dimiliki itu murni berasal dari inti itu. Di mana inti itu berasal? Ya, seperti Dolly. Dolly itu inti selnya berasal dari domba Finn Dorset, domba yang bertubuh berwarna putih. Nah, si Dolly persis sama dengan Finn Dorset. Walaupun yang mengandung si Dolly itu adalah domba blackface, domba hitam. Tapi sifat-sifat dari si blackface
sama sekali tidak diwariskan kepada si doli. Kenapa bisa begitu? Karena memang di situ juga sekaligus terjadi pembuktian bahwa sifat itu diwariskan oleh DNA. Nah, DNA-nya itu di mana dapat ya? DNA itu yang ada di dalam inti sel yang dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dienukleasi tadi ya. Jadi sel telurnya memang adalah sel telur dari black phase, kemudian inti dari sel telur black phase itu dikeluarkan, dibuang, dimasukkan sekarang adalah inti dari domba fin Dorset, domba berbulu putih. Nah, ketika janin berkembang, maka yang mengontrol perkembangan janin itu murni adalah gen-gen atau DNA atau kromosom yang ada di dalam inti sel yang dimasukkan tadi. Tidak ada sama sekali pencampuran sifat dari domba black phase. Ya, sehingga ketika si doli lahir, maka dia murni seperti domba fin Dorset. Nah, itu pembuktian bahwa memang DNA lah yang mengontrol sifat-sifat dari individu. Ya. Nah, kalau perkawinan normal itu kan kita bisa membuktikan, tapi pembuktiannya itu kan kita merujuk, oh ini alis matanya mirip bapaknya, oh ini mulutnya mirip ibunya, oh ini pipinya mirip siapa gitu, oh ini terjadi kombinasi kedua orang tuanya, ya. Nah, sebetulnya bisa, tapi kemudian dengan teknik cloning inti atau cloning sel, maka 100% akan kita bisa rujuk. Dan 100% dan 0% ada kesamaannya dengan ibu yang surrogate mother-nya gitu ya. Tetapi ya ada juga orang yang oke, nanti saya sambung itu. Nah, sekarang saya masuk ke cloning gen ya. Nah, cloning gen itu hanya memasukkan satu gen ya ke suatu organisme. Jadi beda sekali ya. Kalau cloning sel tadi satu inti itu dimasukkan ke dalam sel telur, tidak ada rekombinasi atau tidak ada pengkombinasian ulang ya, sehingga persis sama dengan induknya. Sementara kalau cloning gen itu adalah memang sengaja melakukan rekombinasi, pengkombinasian ulang. Apa yang dikombinasi adalah gen atau genom yang dimiliki oleh individu yang akan dimasuki itu. Nah, contoh sekarang kita ingin membuat beras emas. Orang sudah pernah membuat beras emas. Golden rice ya, golden rice. Atau yang banyak juga dicontohkan itu membuat kapas tahan hama atau tomat tahan hama juga sudah pernah dibuat orang. Tomat tahan hama. Ya. Kenapa dia bisa menjadi, artinya itu kan sudah terjadi kombinasi. Kenapa kombinasi? Bahwa kalau secara alami tomat itu kalau diserang oleh serangga tertentu atau ulat, ya maka daunnya itu akan habis dimakan oleh ulat, sehingga mungkin tomat tidak jadi berkembang dengan baik dan dia mati atau buahnya menjadi tidak bagus. Ya. Nah sekarang dengan dimasukkan satu gen tertentu ke dalam genom tomat, ya, maka tomat tadi menjadi resisten, menjadi tahan terhadap serangan ulat. Kenapa? Karena tomat akibat dimasukkan gen tadi itu dia mengeluarkan satu protein yang bisa merusak atau bisa melisis usus dari ulat. Nah, ulat kan tidak mau kalau ususnya lisis, tentu dia ketika memakan daun tomat itu dia akan mati. Sehingga otomatis ulat tidak mau makan. Ya. Nah, gen apa yang dimasukkan kepada tomat tahan hama atau kapas tahan hama tadi itu adalah gen lupa saya. Ada yang ingat nggak? Nanti dicari ya. Nah, itu ada gennya, lupa saya. Jadi dia mengeluarkan protein yang bisa melisis protein pada usus-usus dari ulat. Ya.
Nah, disitulah yang disebut dengan rekombinasi. Makanya ada istilahnya DNA rekombinan. Ya. Jadi rekombinan itu artinya ketika kita bandingkan antara genom tomat wild type dengan genom tomat yang sudah dimasukkan satu gen tertentu, tentu akan berbeda. Ya, jadi pada tomat rekombinan kita akan menemukan satu gen tambahan. Sementara pada tomat wild type kita hanya mendapatkan genom atau gen-gen susunan gen-gen yang Tuhan kasih. Ya. Nah, itulah pengertian dari DNA rekombinan tadi. Ya. Jadi ada mengkombinasi, rekombinasi kan rekombinasi. Jadi ada mengkombinasi ulang DNA-nya atau DNA genomnya. Ya. Nah, sementara pengertian dari DNA cloning DNA atau cloning gen ya sama ya. Kalau cloning jadi sudut pandang memberikan definisi itu sudut pandang orang memberikan definisi itu berbeda, tapi apa yang terjadi ya itu dia gitu. Jadi ketika orang memberikan istilah DNA rekombinan artinya dia melihat dari sudut pandang bahwa telah terjadi penambahan satu gen pada satu genom individu. Sementara kalau orang menyebutnya cloning DNA atau cloning gen, dia mengatakan bahwa telah dimasukkan satu gen ke dalam satu genom individu. Ya, namun dampak dari aktivitas itu ya satu gitu. Prosesnya itu juga. Namun orang memberikan istilah-istilah itu dengan beberapa istilah, tapi apa yang mereka lakukan itu prosesnya hanya satu. Ya. Jadi ketika mengajar di sekolah mau menyebutnya itu sebagai DNA rekombinan, mau menyebutnya sebagai cloning gen atau cloning DNA, ya itu juga dia. Prosesnya itu. Tidak ada yang lain dari proses itu yang dilakukan orang. Ya. Nah, apa prosesnya? Tadi Pak Raffi sudah mencoba, tapi nanti akan saya overview sedikit ya. Ya, jadi jangan ada keraguan lagi dengan istilah itu ya bahwa DNA rekombinan, DNA cloning, cloning gen atau cloning DNA atau DNA cloning molekuler itu adalah satu pengertian yang sama, satu aktivitas yang sama. Ya, di mana rekombinan berarti menambahkan satu gen, dengan menambahkan satu gen telah terjadi pengkombinasian ulang pada satu genom dari individu yang dimasukkan. Nah, sementara cloning gen itu artinya adalah memasukkan, proses memasukkannya itu. Ya, dan artinya nanti dampaknya juga akan terjadi rekombinan pada genom yang dimasuki itu. Oke, itu dari pengertian dan cloning gen ya, tapi kemudian saya balik lagi ke cloning cell tadi ya. Tadi kan saya katakan bahwa cloning cell murni sifatnya sama persis dengan induk dari mana inti selnya berasal ya. Tapi kemudian ada orang yang melakukan cloning gen kepada proses cloning cell. Ya. Nah, itu dua tahapan ya. Jadi dia melakukan cloning gen dulu ya. Jadi misalnya dia ingin membuat doli ya seperti doli itu, tapi kemudian dolinya itu memiliki air susu yang mengandung protein yang ada pada ASI, air susu ibu misalnya. Nah, apa yang dilakukan orang itu kan sudah berbeda kan dengan yang induk wild type-nya. Kalau wild type-nya kan air susunya kan adalah air susu kambing ya. Sementara dia ingin membuat doli dengan proses cloning tapi ditambahkan satu gen itu diambil dari gen manusia misalnya gen yang menghasilkan protein di air susu ya, satu macam protein di air susu misalnya. Nah, itu bisa dilakukan orang. Ya, jadi yang pertama langkahnya adalah mengambil satu gen ya. Jadi proses cloning itu seperti yang Pak Raffi sampaikan tadi, gen apa yang mau kita masukkan ke dalam satu individu, kita isolasi dulu gen itu. Sekarang cara mengisolasi gen itu bisa gampang saja, kita PCR dia, kita perbanyak gen itu. Ya, jadi misalnya sekarang ambil satu gen
satu protein di air susu, saya tidak hafal juga ya. Jadi misalnya ambil satu gen itu, kemudian diperbanyak dengan PCR. Nah setelah didapat perbanyakan gen itu, kemudian dimasukkan dulu dia ke plasmid, ya. Di plasmid kemudian diperbanyak lagi, ya plasmid digabung dengan DNA plasmid. Kemudian plasmid rekombinan itu sekarang sudah disebut dengan plasmid rekombinan karena ada terjadi penambahan satu gen. Kemudian plasmid rekombinan itu dimasukkan ke dalam sel bakterinya. Nah, bakteri berkembang biak. Nah, terjadi penggandaan kembali. Jadi 2 kali penggandaan. Penggandaan di PCR pertama kali, kemudian digandakan lagi di dalam bakteri. Kemudian setelah digandakan bakterinya sudah banyak, diisolasi lagi DNA gen atau cloning gen yang menghasilkan protein susu tadi, kemudian itu dimasukkan ke dalam genom dari DNA inti tadi. Ya, jadi di dalam DNA inti itu dimasukkan genom yang sudah diperbanyak tadi, genom yang mengandung air susu ibu itu, ya, protein air susu ibu, kemudian baru dimasukkan dia baru menjalani proses cloning sel lagi, ya. Jadi setelah masuk gen yang menghasilkan protein air susu tadi ke dalam inti, kemudian intinya dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dienukleasi, ya. Kemudian dibiarkan, ya sama seperti proses cloning sel berikutnya, dibiarkan di Petri, setelah menjadi 8 sel, kemudian baru ditanam ke rahim induknya. Ya. Jadi ada orang melakukan cloning sel, tapi didahului dengan proses cloning gen. Ada seperti itu. Ya, jadi tergantung tujuan. Namun apa yang dilakukan terhadap Dolly itu murni adalah cloning sel saja, tidak ada cloning gennya. Ya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu benar-benar bisa, karena sekarang sudah S2 ya, benar-benar bisa membedakan antara cloning sel dengan cloning gen dan membedakan tujuannya masing-masing. Tetapi sekali lagi tidak ada perbedaan antara istilah cloning gen, DNA rekombinan, cloning DNA, atau cloning molekuler. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah enzim restriksi dipakai dalam cloning? Ya. Cloning gen iya, pasti iya. Ya, dalam cloning gen enzim restriksi, apakah enzim restriksi atau semua enzim yang dibicarakan tadi? Ya, enzim restriksi pasti dipakai, kemudian enzim ligase pasti dipakai, enzim DNA polimerase itu pasti dipakai. Di mana dipakainya? Enzim restriksi kan fungsinya untuk memotong, ya. Jadi ketika orang melakukan tadi kan dilakukan perbanyakan dulu gen apa yang mau kita ambil, ya. Misalnya kita sekarang mau ambil gen saya masih lupa namanya tuh, yang banyak dipakai untuk anti hama itu, gen BT, gen BT ya, betul, gen BT betul, gen Bacillus thuringiensis ya, Bacillus thuringiensis ya, betul, gen BT. Jadi diperbanyak dulu gen BT itu, tentu sumber gen itu adalah dari bakteri Bacillus thuringiensis, ya. Jadi diisolasi DNA genom dari Bacillus thuringiensis, diisolasi DNA genomnya, kemudian diperbanyak gen BT-nya saja, ya, diperbanyak gen BT-nya saja dengan PCR, ya. Nah, kemudian kita dapat gen BT-nya, ya, dari proses PCR kita akan dapat gen BT saja, kemudian berikutnya kan akan kita klon dia ke plasmid, ya. Ketika mengklon dia ke plasmid itu pasti ada enzim ligase yang terlibat di sana, akan menyambungkan gen BT tadi ke DNA plasmid. Nah, ada enzim DNA ligase. Kalau tidak ada ligase dia tidak akan bisa tersambung. Nah, itu contoh satu, ya. Kemudian setelah dia tersambung menjadi plasmid rekombinan ini kita masukkan kembali ke dalam bakteri, kemudian bakteri memperbanyaknya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, kemudian kita ambil kembali. Ketika kita akan ambil kembali, dia kan masih tersambung dengan plasmid.
kita butuh di sana enzim restriksi kembali. Kita mau putus dari plasmid, ambil kembali DNA gen BT-nya saja. Ya. Kemudian setelah kita ambil, baru mau kita cloning ke DNA genom dari tanaman yang mau kita tomat, kita butuh lagi enzim DNA ligase. Oke. Nah, jadi memang enzim-enzim itu terlibatnya memang dalam proses cloning gen. Ya. Enzim-enzim yang kita bicarakan tadi itu memang sangat dibutuhkan dalam rekayasa genetika ini. Ya. Tanpa enzim-enzim yang tadi, ya. Nah, kemudian DNA polimerase di mana dipakai? Ketika kita memperbanyak dengan PCR tadi. Ya, memperbanyak dengan PCR, proses PCR tidak akan bisa berlangsung tanpa ada enzim DNA polimerase. DNA polimerasenya bukan berasal dari tubuh manusia atau tubuh hewan, tapi diambil dari bakteri yang hidup di kawah Gunung Merapi, ya, bakteri yang bakteri termofilik, ya. Apa nama spesiesnya itu? Saya suka lupa sekarang. Thermus aquaticus, ya, Thermus aquaticus. Nah, itu bakteri termofilik yang diisolasi DNA polimerasenya. Kenapa harus dari bakteri termofilik? Karena mesin PCR itu dia untuk denaturasinya dia kan pakai panas. Suhu panasnya itu mencapai 94 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau DNA polimerase yang ada di bakteri Thermus aquaticus, karena dia biasa hidup di kawah Gunung Merapi yang suhunya jauh lebih tinggi, enzim DNA polimerasenya aman-aman saja ketika dimasukkan ke dalam mesin PCR yang suhunya hanya 94 derajat Celcius. Tidak akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Sementara kalau diambil dari manusia, enzim DNA polimerasenya, kita hanya sampai 37 derajat Celcius suhu kita. Itu pun ya kalau orang demam ya paling sampai ada yang 39 lah gitu ya. Nah, di atas itu kan tidak bisa lagi. Ketika masukkan ke dalam mesin PCR yang suhunya bisa mencapai 94 derajat Celcius, dia akan terkoagulasi, menggumpal, tidak bisa aktif lagi. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa teknologi rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan tidak akan bisa berlangsung kalau tidak ada penemuan terhadap enzim-enzim yang dibicarakan tadi. Itu kuncinya. Nggak bisa orang menyambung DNA antara satu DNA dengan DNA lain. Bagaimana orang bisa nyambungnya kalau nggak ada DNA ligasenya? Nggak akan mungkin orang bisa mengambil gen yang diinginkan kalau tidak ada enzim DNA restriksi. Tidak akan mungkin orang bisa memperbanyak DNA secara in vitro di luar sel atau di dalam mesin PCR kalau tidak ada enzim DNA DNA polimerase. Ya, jadi kunci dari perkembangan teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika itu ada pada enzim-enzim yang memodifikasi DNA tadi yang kita bicarakan. Oke, kemudian ini pertanyaan Pak Tommy yang saya juga bingung ini sebetulnya. Saya tadi sebetulnya ingin bertanya kepada pemakalah ini kepada Pak Raffi. Onkogen kenapa dikloning gitu ya? Onkogen tahu kan ya? Onkogen itu adalah sel kanker. Sel kanker. Mau dikloning kemana? Mungkin kalau untuk dipelajari, oke, ya, dipelajari. Jadi dia cloningnya mungkin ke sel-sel yang apa namanya nih, yang dibiakkan di luar individu, di luar tubuh gitu ya. Tapi tidak mungkin kalau dia dikloningkan ke tubuh manusia karena itu adalah sel kanker, ya. Tapi kalau ada peneliti yang yang kita bilang agak tegaan gitu ya, dia mengkloningnya ke hewan coba mungkin ada.
ya, melihat misalnya onkogen itu dikloningkan ke tikus misalnya, atau untuk melihat apa dampaknya pada tikus ya. Ya, memang itu adalah satu pekerjaan yang kalau kita lihat dari segi etikanya itu memang agak-agak kejam gitu ya. Tapi ya dengan dalih demi mengobati, melihat perkembangan gen itu nanti bisa diaplikasikan ke manusia dan segala macam, mungkin bisa dipahami. Tapi yang jelas onkogen itu tidak mungkin diklon ke manusia karena itu adalah sel kanker. Ya, dari manusia saja itu dibuang ya. Jadi kalau ada orang yang kanker ya, jadi onkogen itu adalah khusus istilah khusus yang dipakai untuk perkembangan sel-sel kanker yang berasal dari mutasi gen-gen proto-onkogen. Jadi pada tubuh kita, pada sel-sel kita, pada inti sel kita, pada kromosom kita, itu ada namanya proto-onkogen. Itu gen normal. Gen normal. Kenapa tidak disebut dengan istilah gen saja? Kenapa dipakai istilah proto-onkogen? Karena gen itu ada miripnya dengan yang dimiliki oleh mencit, ya. Bukan mencit, virus ya, pada virus, ya, pada virus, ya. Dan kita tahu bahwa virus itu adalah salah satu agen, ya, salah satu agen penyebab kanker, ya. Jadi kanker itu agennya ada 3, ada faktor biologi yaitu virus, kemudian ada faktor fisika, sinar-sinar dan segala macam itu, ada faktor kimia, bahan-bahan kimia, ya. Nah, ketika virus menginfeksi tubuh kita, ya, dia kan sifat virus itu kan bereplikasinya kan ada dengan 2 cara, ya. Ada lisogenik, ada satu lagi apa? Litik, ya, litik dan lisogenik, ya. Nah, kalau litik itu dia replikasinya hanya hanya di sitoplasma sel. Tapi kalau lisogenik dia replikasinya itu dia harus mencantolkan gennya itu ke genom manusia. Kalau hostnya manusia, ya, dia mencantumkannya kan ke DNA genom. Ya. Nah, kemudian ketika sudah diperbanyak, itu diambilnya lagi. Kan diambilnya untuk membuat individu baru. Nah, ketika diambil kembali itu, kadang-kadang terbawa gen manusia. Kemudian di tubuh virus, yang terbawa itu tadi dimutasinya. Ya. Ketika dia sudah memutasi, kemudian menginfeksi manusia kembali, mungkin manusia yang lain, itu dikenali sebagai benda asing pada manusia, dan itu yang bisa berkembang menjadi onkogen tadi. Jadi yang mulanya normal, proto-onkogen, dia akan bisa berkembang menjadi onkogen. Dan itu adalah salah satu jenis kanker pada manusia. Jadi ada yang disebut kanker saja atau sel tumor, tapi ada yang disebut dengan onkogen. Nah, jadi onkogen itu adalah kanker yang berkembang dari virus, ya, dari hasil infeksi virus kepada manusia yang memutasi DNA proto-onkogen pada manusia. Ya, jadi kalau cloning yang dimaksud oleh Pak Raffi dan kelompok 1 tadi itu adalah onkogen untuk mempelajari bagaimana sifatnya itu mungkin ke hewan coba, itu masih bisa dipahami. Tapi kalau mengkloningnya ke manusia itu jelas tidak mungkin. Karena itu adalah penyakit, tidak mungkin dimasukkan ke manusia. Oke, kemudian pertanyaan Pak Ahmad Subari yang terakhir, apa solusinya agar cloning gen tidak berdampak pada keanekaragaman hayati? Ya, ini pertanyaan bagus juga, ya. Tapi tentunya ini kalau saya sih menjawab pertanyaan ini bukan pertanyaan yang ditujukan kepada ahli bioteknologi, kepada orang yang bergerak di bioteknologi. Kenapa? Karena tugas untuk menjaga keanekaragaman hayati itu tentu diperuntukkan kepada para ahli ekologi, ahli botani mungkin, ya, atau ahli zoologi gitu, ya. Kenapa? Ya, karena ketika, ya, ilmu itu kan sama-sama tumbuh, ya, ilmu sama-sama tumbuh. Ketika orang bioteknologi bekerja di bidangnya,
sah-sah saja. Ya, jadi kita nanti Anda di filsafat ilmu akan belajar itu, ya. Semua ilmu itu dibebaskan berkembang, ya. Tapi kemudian siapa yang menggawangi siapa, tentu itu adalah tugasnya masing-masing, ya. Jadi kalau merasa pasti yang berkomentar terhadap ini kan keanekaragaman hayati ini terancam nih dengan bioteknologi, ya kan bukan bermaksud untuk menahan laju perkembangan bioteknologi kan, tetapi seharusnya memacu aktivitas dari orang-orang botani atau zoologi atau yang bergerak di bidang plasma nutfah untuk lebih aktif memelihara keanekaragaman hayati tersebut kalau memang itu diperlukan, ya. Kalau memang itu dirasa ini tanaman langka nih, udah ini yang tanah misalnya padi nih, ya, walaupun padi sekarang yang zaman dulu kan, ya mungkin Anda belum lahir, yang saya dengar itu petani itu hanya bisa panen padi itu 1 kali setahun. Pernah dengar enggak itu dulu? Pernah ya? Nah, Pernah, Bu. itu kan adalah sebuah plasma nutfah, ya. Tapi sekarang terakhir ini orang petani sudah bisa panen padi mungkin 3 kali setahun, mungkin 4 kali setahun, ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab dengan hilangnya padi yang dipanen sekali setahun itu? Ya, apakah menyalahkan orang yang mampu menghasilkan padi yang bisa dipanen 3 kali setahun atau 4 kali setahun? Tentu tidak boleh. Karena ilmu itu harus sama-sama berkembang. Tapi kalau orang yang bergerak di bidang ekologi atau di bidang botani merasa penting untuk terus memelihara plasma nutfah dari padi yang bisa dipanen sekali setahun misalnya, itu mereka harus, ya, sama kayak di negara-negara maju itu dilakukan orang, ya, di Jepang walaupun bioteknologinya berkembang pesat, tapi para ahli di bidang terkait dia juga aktif untuk, ya, kalau merasa itu penting untuk dipelihara terus-menerus, itu dilestarikan, ya, di rumah kaca lah namanya atau di mana gitu, ya. Mungkin untuk kepentingan petani sendiri, petani tidak suka kalau dihadapkan dengan 2 pilihan, mau yang mana, mau padi yang dipanen sekali setahun atau mau padi yang dipanen 4 kali setahun, ya pasti dia pilihnya padi yang dipanen 4 kali setahun kan. Tapi kemudian kalau difikirkan mungkin ada potensi-potensi yang dimiliki oleh padi yang dipanen sekali setahun itu yang belum terungkap, ya, itu memang adalah tugas dari para ahli di bidangnya, gitu ya. Jadi memang harus sama-sama bergerak nih, tidak boleh mematikan, ya. Jadi ilmu itu selagi ilmu itu sendiri adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, tentu perkembangannya harus didukung, ya, karena hakikat dari perkembangan ilmu itu adalah untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia, meningkatkan taraf hidup manusia, ya. Tapi memang ada juga yang mengambil keuntungan dari perkembangan bioteknologi, itu pasti ada, ya. Ada yang mematenkan, tapi di situ juga ya persaingan dagang dan segala macam itu tidak bisa dihindari. Itu tambahan dari Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita masih punya waktu ini 8:28. Izin, Bu. Ya. Izin, Bu. Ya, silakan. Siapa yang duluan, silakan. Ya, Bu, ini kami dari kelompok penyaji itu mungkin ingin minta kembali penegasan dari Ibu terkait yang Ibu jelaskan tadi mengenai cloning inti yang didahului oleh cloning gen tadi, Bu, yang contohnya air susu pada domba doli tadi, Bu. Nah, yang kita review sebelumnya bahwasannya sel-sel yang berperan dalam cloning gen ini adalah sel prokariot, sehingga ada komponennya, vektornya di sana adalah plasmid gitu, Bu. Jadi bagaimana untuk cloning inti yang didahului oleh cloning gen ini pada sel eukariot? Kalau pada doli tentunya selnya eukariot gitu ya. Jadi vektornya di sana
yang berperan itu apa, Bu, jenis vektornya. Kemudian terkait pertanyaan dari Bu Mayusri tadi, Bu, yang lebih jelasnya itu mungkin ditanyakan oleh Bu Mayusri itu mengenai enzim-enzim restriksi yang digunakan. Tadi ada beberapa yang kami jelaskan, ada BAM-H1, kemudian ada EcoR1 gitu ya, Bu, yang mungkin digunakan dalam cloning gen gitu. Sementara apakah semuanya digunakan? Jadi itu yang ditanyakan. Dan yang kami sajikan tadi bahwasanya masing-masing dari enzim ini punya titik restriksi, ada restriction site-nya gitu, Bu. Jadi apakah semuanya digunakan dalam satu cloning gen atau ini tergantung jenis atau produk dari cloning gen yang akan dihasilkan. Jadi mungkin perlu penegasan itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, kalau cloning untuk sel hewan atau manusia, ya, itu memang tidak menggunakan plasmid, tetapi menggunakan virus. Ya, tadi ada Pak Raffi sebutkan virus apa tadi? Bakteriofag Ya, bakteriofag. di sumber kami. Ya, ya. Ya. Kemudian juga ada, Ibu lupa nanti Ibu lihatkan. Ada lagi virus. Jadi sama seperti orang melakukan terapi gen. Ya, terapi gen itu kan memasukkan satu gen yang ke manusia untuk menggantikan gen yang rusak di tubuh manusia. Jadi sekarang banyak berkembang juga penelitian di bidang terapi gen. Itu juga menggunakan virus, ya. Tapi virus yang sudah dilemahkan, ada virus tertentu. Jadi itu yang dipakai untuk cloning kepada sel hewan, tidak menggunakan tidak menggunakan plasmid, ya. Kemudian untuk pertanyaan Bu Mayusri, nah tadi kan disampaikan memang enzim restriksi yang mana yang dipakai dari A, B, C, D, E dan seterusnya itu adalah kita melihat dulu sequence-nya, sequence dari DNA yang mau kita potong. Ya, jadi situs restriksi atau daerah yang bisa dipotong oleh suatu enzim restriksi itu kan sangat ditentukan oleh enzimnya itu sendiri. Jadi misalnya enzim EcoR1 atau EcoR1 itu situs restriksinya adalah GAA-TTC, ya. GAA-TTC. Artinya apa itu? Ketika ada urutan DNA seperti itu pada gen yang mau dipotong, ada misalnya G dan seterusnya gitu ya. Tapi ada kemudian di situ urutannya GAA-TTC. Dari sepanjang gen itu ada urutannya GAA-TTC pada ujung sebelum gen itu masuk, ya. Jadi misalnya ini ada gen gitu ya. Bisa nampak ini atau ini ada gen misalnya, ya. Gen itu yang warna hitam ini. Warna hitam ini, ya. Maka orang akan potong di luar gen itu. Jadi di bagian yang kuning ini akan dipotong, kemudian di bagian kuning di luarnya juga akan dipotong, ya. Jadi akan memotong di luar gen itu, ya. Nah, untuk bisa memotong bagian luar itu, kemudian dilihat itu enzim urutan nukleotidanya itu apa? Ada enggak yang dikenali oleh enzim restriksi tertentu? Kalau misalnya di bagian sini ada urutannya GAA-TTC, maka pakailah enzim restriksi EcoR1. Harus EcoR1. Karena kalau pakai yang lain, misalnya BAM-H1 atau yang lain, ya PST1 dan segala macam, ya dia nggak akan bisa memotong. Jadi enzim itu bekerjanya spesifik. Hanya akan memotong DNA kalau ada situs restriksinya di sana. Situs restriksi itu apa maksudnya? Urutan nukleotida yang dikenali oleh enzim restriksi tadi. Ya, jadi setiap enzim restriksi punya urutan nukleotida yang dikenalinya. Dan itu hanya satu. Hanya satu macam urutan nukleotida. Ya, jadi seperti yang saya contohkan tadi, EcoR1 atau EcoR1, situs restriksinya adalah GAA-TTC. Ya. Jadi jangan pakai EcoR1 kalau tidak ada GAA-TTC di sana. Oke. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Tentu kita lihat sequence itu di
Di NCBI ada, di NCBI. Ya, jadi ketika orang mau cloning, mau memotong-motong gen, ya, dia harus baca dulu gen. Misalnya kita sekarang akan memotong gen apa tadi, gen lupa lagi tuh, gen apa tadi, gen tahan hama tadi, Bu. gen BT. Nah, gen BT misalnya mau kita potong gen BT itu. Nah, kita lihat sequence ya, situs restriksi apa yang ada pada di bagian luar dari gen BT itu, ya. Kemudian kalau sudah ketemu bagian kiri dan kanannya, ini dikenali oleh enzim restriksi ini nih, yang di sebelah sininya dikenali oleh enzim restriksi ini nih. Ya, sebetulnya ada softwarenya untuk itu. Ya, jadi bioteknologi itu canggih sekali sekarang. Nggak perlu pula kita dengan mata kita melihat satu-satu urutan nukleotidanya, itu kan repot juga karena kan kecil-kecil urut-urut semua. Bisa puyeng juga. Nah, jadi ada softwarenya, nanti masukkan sequence DNA-nya yang diambil dari NCBI, masukkan ke software itu, nanti softwarenya yang mengeluarkan hasilnya sendiri. Oh, bagian kiri bisa dipotong dengan enzim restriksi ini, bagian kanannya bisa dipotong dengan enzim restriksi ini. Nah, gitu. Ya, jadi dia informasikan. Tinggal kita setelah dapat informasi itu, baru kita gunakan enzim restriksi tersebut. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Ada yang bertanya lagi, silakan. Ada, Bu. Ya, silakan Bu Rani. Mengenai dampak negatif dari cloning gen ini, Bu. Jadi kan banyak contohnya seperti kita selain yang disampaikan Pak Bari tadi, kehilangan, mungkin ada nanti yang hilang mungkin plasma karena keragaman gennya. Tapi kalau kita lihat kalau dampak negatifnya seperti kan kebanyakan orang kalau memilih lebih menginginkan sifat yang unggul seperti buah semangkanya yang non biji seperti itu, Bu. Jadi kalau seandainya pasti segala hal itu ada dampak negatifnya. Apakah nanti misalnya orang yang mengkonsumsi dari gen yang sudah di tanaman yang sudah dimasukkan melewati cloning gen atau DNA rekombinan itu ada dampak negatifnya seperti Bu. Misalnya ada kemungkinan akan berpengaruh juga ke gen kita gitu, seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sekarang kan yang heboh-hebohnya sekarang kan vaksin COVID ya. Vaksin COVID itu kan ada banyak macamnya. Nah, salah satunya adalah Moderna ya. Moderna, pernah dengar ya? Moderna itu adalah produk rekayasa genetika. Ya, jadi vaksin itu dibuat dengan cara memasukkan RNA virus ya. Jadi kalau yang vaksin normal itu kan dibuat dengan cara melemahkan si virus itu sendiri. Nah, itu vaksin yang saya dapatkan tuh Sinovac gitu ya. Tapi yang lebih canggih yang dibuat orang adalah Moderna ya. Jadi artinya apa? Setiap aktivitas ya, tidak hanya di bidang bioteknologi, itu pasti seperti aktivitas di bidang teknologi ya, itu pasti ada dua sisi mata pisau. Ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Begitu juga di bidang bioteknologi itu orang takut ya, seperti virus seperti vaksin tadi, ada yang takut divaksin, ada yang tidak karena takut nanti berdampak pada tubuhnya sendiri ya. Apakah ada efek samping ketika satu gen dimasukkan ya? Kalau gen ya tergantung nih. Kalau gen itu yang dimasukkan ke tubuh kita itu mungkin akan ada dampaknya. Tetapi kalau yang kita makan itu adalah produk dari gen, misalnya yang kita buat tadi apa? Kalau semangka tanpa biji itu lain, itu adalah polyploid ya. Jadi tidak masukkan gen, itu hanya menghambat pembelahan sel ya dengan cara memberikan cairan colchicine sehingga pembelahan selnya jadi terhambat dan tidak berkembang perkembangannya jadi lambat gitu ya. Tapi misalnya tadi gen gen BT tadi lah contohnya, gen BT.
Itu kan dimasukkan gennya kan bukan ke kita kan. Gen itu kan dimasukkannya ke ke tanaman, ya, misalnya ke tomat tadi. Yang kita makan kan buah tomat. Ya. Buah tomat yang kita makan itu apakah gen BT ada di dalam? Mungkin saja ada. Tapi kan yang dia masuk ke sistem pencernaan. Kita kunyah-kunyah, kemudian di usus dihancurkan juga, di lambung dihancurkan segala macam dan keluar lagi. Ya. Jadi tidak akan ada gen itu utuh masuk ke tubuh kita karena sudah melalui proses pencernaan. Ya. Tidak akan ada efeknya. Ya. Tapi kalau yang seperti vaksin, kenapa orang takut? Itu kan yang dimasukkan RNA, ya RNA. Nah, RNA-nya kan disuntikkan ke darah, bukan ke darah ya, kan di bawah kulit ya, di bawah kulit ya. RNA-nya itu tetap utuh kan, tetap utuh. Ya, tidak melalui proses pencernaan ya. Jadi nanti ya orang khawatir aja bisa nanti ada. Jadi kan tidak hanya RNA yang dikhawatirkan orang, tidak hanya RNA yang ada di dalam situ, tapi mungkin juga ada protein lain yang bisa kemudian membawa RNA ini masuk ke dalam sel. Nah, jadi kan pikiran orang kan aneh, kadang-kadang panjang gitu ya. Bisa masuk ke dalam sel, kemudian nanti mengakibatkan RNA tadi terinsersi atau menyisip dia ke genom kita gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau saya melihatnya, Kak, sepanjang produk gen itu adalah untuk dimakan, ya, maka kecuali bagi orang-orang yang misalnya produknya itu adalah protein tertentu, sementara kan ada orang yang alergi dengan protein-protein tertentu, kan ada seperti itu ya. Jangankan produk bioteknologi, ada orang kan alergi dengan daging misalnya kan, atau ada orang alergi dengan ikan, ada orang alergi dengan udang gitu kan. Itu karena dia alergi terhadap protein-protein tertentu. Ya. Nah, ketika dia makan itu akan terjadi reaksi, sistem imunnya bereaksi sehingga mungkin macam-macam dampaknya. Ya. Nah, hal yang sama bisa juga terjadi ketika produk itu dimakan melalui proses proses bioteknologi itu menghasilkan protein-protein yang dialergikan oleh orang-orang tertentu, kemudian itu dimakannya, ya mungkin ya reaksi yang sama akan terjadi gitu. Tapi sepanjang itu dimakan oleh orang-orang yang tidak pernah alergi terhadap protein, ya itu kan aman-aman saja. Ya, jadi bukan karena proses bioteknologinya dia menjadi alergi, tetapi memang karena tubuhnya itu yang rentan terhadap protein-protein tertentu. Ya. Jadi kita bisa bedakan. Kalau produk bioteknologi itu membahayakan, tentu efeknya akan merata pada semua orang. Tapi kalau dia hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja, berarti itu bukan akibat proses bioteknologinya, tetapi memang akibat sensitivitas dari tubuh seseorang itu yang tidak normal terhadap produk yang masuk tadi. Ya. Jadi makanan memang yang paling banyak yang dihasilkan dari produk bioteknologi. Tapi di bidang kesehatan pun sekarang berpacu juga untuk masukkan produk-produk bioteknologi. Satu produk bioteknologi di bidang kesehatan itu yang sudah dipakai di seluruh dunia dan tidak ada tidak ada penolakan adalah hormon FSH, ya, follicle stimulating hormone. Itu dipakai pada klinik-klinik bayi tabung. Ya. Nah, itu semuanya sekarang adalah produk bioteknologi. Hormon FSH-nya itu dihasilkan dari proses cloning tadi. Diambil gen FSH manusia, kemudian diperbanyak di sel sel mamalia biasanya, tapi secara in vitro, kemudian nanti dipanen kembali. Dan itu dijual untuk di klinik-klinik bayi tabung. Itu tidak ada penolakan. Tapi yang sekarang yang ya mungkin di kita juga sangat berlebihan, tapi di negara maju rasanya untuk Moderna tadi itu dipakai orang gitu ya. Dan efeknya itu memang bervariasi terhadap tubuh ya. Ada yang merasa
sakitnya berlebihan setelah diimunisasi, ada yang tidak, ada yang biasa-biasa saja. Nah, itu memang sangat tergantung dari individu. Tidak bisa kita mengatakan, oh ketika disuntik kepada si A, dia demamnya berat, itu memang mungkin kondisi fisiknya si A itu tidak optimal saat disuntik. Ya, jadi inti dari sebuah vaksinasi kan adalah memasukkan penyakit ke tubuh kita. Kan itu inti dari vaksinasi. Ketika tubuh kita tidak siap dimasuki oleh penyakit, tentu tubuh akan kalah. Ya. Tetapi ketika tubuh siap dimasuki oleh penyakit, maka tentu penyakit yang akan kalah. Gitu. Ya memang Moderna itu diketahui dia lebih kuat pengaruhnya terhadap tubuh. Jadi kalau ibarat serdadu nih, kalau Sinovac itu serdadunya mungkin 1.000 orang yang masuk ke tubuh, tapi kalau Moderna itu 100.000 orang sekali masuk ke dalam tubuh, sehingga perlu sistem imun kita itu perlu lebih banyak, lebih hebat lagi untuk bertahan dari serangan itu. Tapi kemudian apa dampak positifnya? Ya kalau dia sudah sistem imun kita mampu melawan 100.000 musuh, tentu ketika masuk mungkin setelah itu 100.000 musuh dia sudah lebih siap gitu ya. Sudah lebih siap dibanding dengan yang dimasukkan itu di awalnya hanya 1.000 musuh gitu. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Sekarang 8. Izin Bu. Iya, waktu sebetulnya udah habis nih. Gimana nih? Satu lagi aja ya, satu lagi ya. Siapa yang bertanya? Pak Tommy atau siapa satu lagi? Nggak nampak saya. Ibu Winda aja, Bu. Oke, Bu Winda silakan. Nah, izin bertanya Ibu, tadi di PowerPoint penyaji itu ada tipe-tipe enzim retriksi atau endonuklease retriksi. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3. Namun di PowerPoint itu tidak dijelaskan secara rinci, tapi di tipe 2 itu dijelaskan digunakan untuk cloning. Tipe 3 itu tidak dapat digunakan di laboratorium. Jadi yang ingin Winda tanyakan itu Ibu, di PowerPoint Ibu juga dijelaskan slide terakhirnya kalau tipe 2 itu pemotongan DNA-nya itu sama. Kalau di tipe 1 dan 3 itu berbeda. Jadi apakah hal ini yang menyebabkan enzim retriksi 1 dan 3 itu tidak bisa digunakan untuk cloning atau masih bisa, atau hanya bisa menggunakan enzim retriksi 2 yang salah satu tipenya itu ECO R1 tadi, Ibu. Baik. Yang membedakan 3 enzim itu sebenarnya, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, jadi enzim itu kan ada enzim yang dipakai orang di bioteknologi sekarang itu kan adalah hasil isolasi ya, hasil isolasi dari bakteri-bakteri yang beraneka macam ada di alam ini, ya. Dan ternyata ada 3 macam enzim restriksi itu tadi, ada 1, 2, 3. Dan orang pelajari, ternyata enzim restriksi 1 dan 3 itu situs restriksinya atau urutan nukleotida yang dia kenali itu tidak konsisten gitu, tidak tetap ya. Sementara yang RNA polimerase 2 dia tetap ya. Jadi misalnya ECO R1 tadi ya, dia selalu hanya akan memotong DNA kalau ada dia temukan GAATTC. Ya. GAATTC. Jadi tidak akan bisa dia memotong DNA kalau tidak ada urutan nukleotida itu. Nah, sementara yang 1 dan 3 tidak seperti itu dia. Kadang-kadang dia bisa memotong misalnya CAAG misalnya. Kadang-kadang dia tidak bisa memotong itu gitu. Nah, jadi kalau hal yang tidak pasti seperti itu untuk diaplikasikan di dalam bioteknologi kan nanti akan rugi orang, ya kan? Ini nanti bisa enggak ya motong, bisa enggak ya motong. Nah, kalau di proses memotong saja sudah enggak pasti, bagaimana orang bisa memastikan langkah-langkah berikutnya? Langkah-langkah itu masih panjang itu. Nah, itu sih alasannya kenapa enzim restriksi 1 dan 3 itu tidak dipakai dalam bioteknologi.
Karena kepastian itu tidak ada. Tapi saya lihat sekarang ini enzim restriksi sudah semakin banyak yang dijual orang gitu ya. Mungkin sudah ada orang yang melakukan modifikasi terhadap enzim restriksi 1 dan 3 sehingga dia sudah bisa menjadi atau mengenali situs restriksi yang pasti dan tidak ada keraguan lagi. Ya, jadi kalau kita lihat nih banyak sekali sekarang orang jual enzim-enzim restriksi yang baru, yang kalau dulu tuh hanya ya seperti yang saya sebutkan tadi ada EcoR1, ada BAM-H1, ada SAL1, ada PST1 ya. Sekarang banyak sekali yang baru dan saya lihat itu ada alternatif. Jadi misalnya situs restriksinya itu kalau yang pasti itu kan GATTC kan disebut gitu ya. Tapi ada yang alternatif misalnya dibuatnya GANNTTC gitu. Jadi NN itu mungkin itulah yang berasal dari enzim restriksi 1 dan 3 tadi itu. NN itu artinya dia kadang-kadang ya apapun nukleotidanya basa nitrogennya dari yang 4 itu dia bisa potong. Tapi yang jelas ada di luarnya itu misalnya GA tadi itu pasti ada NNN kemudian TTC gitu ya. Nah, NNN yang 3 itu boleh sembarangan. Itu bisa. Itu ada sekarang orang menjual enzim restriksi yang seperti itu. Ya. Oke, jadi awalnya itu memang perkembangannya seperti itu, orang mengambil restriksi endonukleasi tipe 2 saja karena pasti gitu ya. Tapi sekarang sudah semakin berkembang ilmunya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Waktunya sudah habis, sudah jam 8.51. Kita tutup lagi ya. Silakan Pak Raffi dan Bu menutupnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Yuniada yang telah memberikan penegasan dan meluruskan beberapa konsep dari materi kita pada hari ini. Semoga kita sama-sama dapat memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan pada perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok penyaji menyampaikan banyak maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saat kami menyampaikan materi tadi. Banyak maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung live ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke ya. Assalamualaikum.